Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Adinda Nurul Fitri, kelas 2A jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit artikel yang telah saya buat yang berjudul Sumber Landasan dalam Merumuskan Kaidah-Kaidah Nahwu untuk Pembelajaran Bahasa Arab. Baiklah, perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama Hijriah sampai melewati beberapa fase. Pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah dibicarakan tentang substansi awal tentang substansi usul an-nahwu. Sebab para ulama nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu mestinya mendasarkan pada dalil-dalil nahwu, yaitu sama, kias, ijma, dan istishab. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahwu sebagai landasan dalam perumusan dan pembentukan kaidah-kaidah nahwu. Berbicara mengenai landasan-landasan atau dalil-dalil nahwu, menurut Ibnu Jimi bahwa landasan dalam pembentukan ilmu nahwu atau dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu itu ada 3, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, sebenarnya Ibnu Jimi juga mengakui istishab sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Adapun menurut Imam Asyuti, landasan nahwu itu ada 4, yaitu sima, ijma, qiyas, dan istishab. Selanjutnya Al-Anbari dalam karyanya yang berjudul Al-Iqrab fi Jadal Al-Iqrab berpendapat bahwa dalil atau landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu itu ada 3, yaitu naqli, qiyas, dan istishab al-hal. Dari 3 pendapat para ulama nuhat di atas dapat disimpulkan bahwasanya landasan ilmu nahwu itu ada 4, yaitu sama atau naqli, ijma, qiyas, dan istishab al-hal. Keempat landasan tersebut memberikan kontribusi masing-masing dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu dan menjadi 4 landasan utama dalam ilmu nahwu. Dan yang pertama yaitu sama. Saya akan menjelaskan sama. Sama merupakan istilah yang digunakan oleh Asyuyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naqli. Kedua istilah ini pada hakikatnya sama. Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naqli karena membagi sumber nahwu dan berpendapat bahwa sumber nahwu terbagi menjadi 2, yaitu sumber manqul dan sumber ma'qul. Menurut bahasa, sama adalah bentuk masdar dari sama yasma'u sam'an wa sima'atan wa sima'iyatan yang artinya mendengar. Dan menurut istilah sama yang dikemukakan oleh Asyuti adalah setiap perkataan yang dipercaya kefasihannya yang mencakup kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan kalam Nabi atau hadis dan perkataan orang-orang Arab, Muslim atau kafir, sampai rusaknya Islam karena yang Arab yang masuk. Al-Anbari mendefinisikan sama sebagai perkataan Arab fasih yang diambil secara benar dan tepat, yang keluar dari batasan yang sedikit kepada batasan yang banyak. Dapat disimpulkan bahwa sama atau naqli bukan hanya sebuah metode, melainkan sebagai sumber landasan dalam membentuk kaidah nahwu. Ibnu Al-Anbari dan Asyuti keduanya sepakat bahwa naqli atau sama memiliki 3 landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun kaidah nahwu, yaitu
yaitu Al-Quran, hadis, dan perkataan orang Arab, baik berupa syair atau prosa. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah ingin menggunakan bahasa Al-Quran serta memahami strukturnya untuk menggunakan keanggungan maknanya. Poin yang dapat diambil dari pembahasan yang pertama yaitu simak adalah Imam Asy'uti dan Al-Anbari telah menyepakati bahwasanya simak ditetapkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan perkataan orang Arab. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ijma. Ijma secara etimologi memiliki 2 pengertian, yaitu menyengaja dalam suatu perkara dan kesepakatan. Imam Sibawayh menambahkan bahwasanya ijma itu ada karena adanya perbedaan pendapat atau argumen di antara kedua ulama tersebut. Ibnu Jimi dalam Asy'uti mengemukakan bahwa ijma adalah kesepakatan ulama 2 negeri, Basrah dan Kufah, dan kesepakatan itu boleh menjadi hujjah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nas yang dikiaskan pada nas. Namun, bila tidak ada pengakuan, maka ijma tersebut tidak dapat dihujahkan. Ada beberapa konsep dalam merumuskan kaidah-kaidah yang menggunakan landasan ijma, di antaranya sebagai berikut. 1. Disepakati para mujtahid. 2. Mufakat oleh seluruh mujtahid. 3. Para mujtahid adalah umat Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa disebut ijma apabila kesepakatan dari para mujtahid dari umat Nabi lain, karena keberadaan mujtahid hanya menkonteks pada masa nabinya. Hal ini berorientasi pada dalil-dalil yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW demi menghindari kesalahan dalam mufakat dengan adanya ketidaksepakatan mujtahid umat Islam. Ijma dibenarkan pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka ijma tidak. Yang selanjutnya itu ijma dibenarkan pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka ijma tidak dapat dijadikan pijakan pada zaman beliau, sebab Rasulullah SAW menyetujui para sahabat atas hukum yang disepakati dengan sunnah, bukan ijma. Yang selanjutnya yaitu hukum untuk disepakati oleh para mujtahid secara syair, seperti hukum wajib, haram, ataupun hukum sahih, fasad, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, yang artinya membandingkan atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dan menurut istilah qiyas adalah menyamakan suatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku atau telah dinyatakan hukumnya, dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna. Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian qiyas, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Nas Hamid Abu Zaid bahwa qiyas adalah penarikan kesimpulan dengan takwil dan perbandingan, di mana para ahli nahwu mengklasifikasikan fenomena-fenomena bahasa ke dalam perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan, kemudian mentakwilkannya. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis bahwa beliau menguraikan qiyas dari segi perkembangan maknanya. Berdasarkan perkembangan qiyas memiliki 2 makna, yaitu
Qiyas hanya merupakan penetapan kaidah yang didengar, tidak lebih dari itu. Dan yang kedua, qiyas adalah pembentukan bentuk-bentuk baru dalam bahasa berdasarkan pola yang sudah ada. Ketiga, menurut As-Suyuti bahwa qiyas adalah sumber kaidah-kaidah nahwu yang dibuat dasar untuk menerangkan masalah tentang nahwu, dan dikaitkan pula bahwa qiyas adalah ilmu yang persesuaian yang bersumber dari penelitian ungkapan orang Arab. Kemudian yang terakhir yaitu istishab. Istishab menurut etimologi berasal dari kata istahaba dalam sigat istif'al. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Secara terminologis, istishab adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa istishab adalah menetapkan lafaz sebagaimana semula tanpa ada perpindahan makna dari asal. Menurut Hasan Tamam, istishab dalam mempertahankan atau setia pada suatu kaidah kebahasaan yang dirumuskan atau ditetapkan para ahli nahwu berdasarkan simak pada bentuk aslinya. Para ulama nahwu mengatakan bahwa istishab itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna. Contohnya, isim yang pada asalnya adalah mu'rab maka akan tetap mu'rab sampai ada dalil yang membuat dia menjadi mabni seperti tasbiyah al-huruf, baik itu tasbiyah al-wahid istimal ataupun iftiqar. Walaupun demikian, landasan ini juga digunakan oleh sebagian para ahli nahwu dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu. Oleh sebab itu, para ulama usul nahwu berbeda pendapat dalam menggunakan istishab sebagai sumber ilmu nahwu. Ibnu Jini berpendapat bahwa sumber nahwu hanya 3, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Demikian juga dengan Ibnu Al-Andari, istishab terjadi pada suara kata dan kalimat. Terdapat 2 bagian dalam istishab, yaitu pertama, asli al-wahdi, makna asal atau disebut juga kaidah asli. Kedua, al-udul, lafaz yang dikembalikan ke kaidah asli. Contohnya adalah kaidah asli dalam kalimat bahasa Arab bahwa kalimat terdiri dari mubtada khabar untuk jumlah isimnya dan terdiri dari fi'il dan fa'il untuk jumlah fi'liyah. Selanjutnya, dalam kalimat boleh atau al-udul tidak mengikuti kaidah besar dengan syarat tetap menjaga manfaatnya dan tidak membingungkan. Contoh lainnya adalah kaidah rafa, al-fa'il, dan mubtada serta mendahulukan mubtada dan khabar. Boleh al-udul, penyimpangan dari kaidah asal dengan tetap menjadi manfaat dan tidak membingungkan. Al-udul ada yang tetap dan tidak tetap. Kalimat yang mengikuti kaidah asal tidak pernah diperselisihkan oleh ahli nahwu. Karena hal ini merupakan kaidah dasar. Syawahid atau bukti dibutuhkan dari Al-Quran, hadis, atau perkataan orang Arab terhadap persoalan nahwu yang maknanya mana terdapat udul yang bertentangan dengan kaidah dasar. Ahli nahwu mengatakan bahwa istishab adalah dalil yang paling lemah. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.